kotor loh deh. Nah guys, kita lagi makan mendoan dulu sama cabai. Utik, Mungkin ternyata saya pernah lah. maka Terus jadi untuk kalian yang mau jalan-jalan ke Kubang Bali, di sini aneka makanannya tuh tersedia ya. Jadi ketika kita habis lapar, habis renang maksudnya, rasa pelapar di sini tuh tersedia aneka makanan kampung. Enak banget nih. Mendoan sama cabai. Ada juga sausnya nih. Kita nikmatin dulu makan mendoannya. Cabai merah. Ada ibu. Lah gerak-gerak gorengan aja. Iya cuma ada itu tuh pakaian itu pakai ibu. Mati mesinnya ya. Mesinnya mati. Gensetnya habis kayaknya. Oke. Dek, jatuh dek. Jadi sambil beristirahat, kita makan gorengan. Saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana bermain YouTube bagi pemula ya. Saya sarankan untuk yang mau baru mulai bermain YouTube, lebih baik pikir dulu sebelum melangkah, karena aturan YouTube di tahun 2023 sekarang itu sangat ribet banget. Udah ribet dan sangat sensitif ya. Ini jadi subscriber Macan Putih TV itu sekarang sudah mencapai 100.000 satu ya, 101.000 lebih malah. Jadi saya itu bermain YouTube itu bermula atau berawal dengan ajang coba-coba sih. Jadi tidak punya ilmu dasar sama sekali. Secara untuk berbicara di kamera aja, saya sangatlah nggak berani gitu. Malu. Dan dulu tuh sempet bingung konten ini mau dibawa kemana dan mau seperti apa. Awal saya tertarik dengan YouTube dulu adalah konten video apa ya namanya, reuse apa ya. Jadi konten itu seperti
kayak calon sarjana atau on the spot gitu. Jadi kita membuat konten itu dengan mengambil video orang, cuplikan orang dengan beberapa detik, dengan kita menambahkan beberapa keterangan. Tapi ternyata setelah dicoba, mungkin karena pengalaman saya yang gaptek ya, jadi nggak ada pengalaman sama sekali. Karena kuliah saya dulu di keperawatan, jadi nggak nyambung banget gitu. Untuk bermain media seperti ini nggak nyambung, jauh. Udah gitu, apa yang saya pelajari, apa yang saya kerjakan dari segi pendidikan dan dengan realita yang nyatanya sekarang itu juga, saya juga jauh dari real gitu. Dulunya seorang ahli kesehatan, sekarang malah jadi pengangguran. Dulu saya sempat berjualan, dan sekarang yang masih ditekuni ada di dunia travel ya. Jadi untuk mengisi kekosongan, saya bermain video. Oke, kita kembali lagi ke tentang soal YouTube. Untuk yang mau main YouTube itu, kalau memang belum siap untuk bermain YouTube, saya katakan jangan, nggak usah. Tapi jangan salah mengartikan dulu, di video ini jangan di skip ya. Jadi dilihat dulu penjelasannya nanti seperti apa. YouTube ini dulu adalah sebuah pekerjaan sampingan. Tapi semakin kesini, peraturan YouTube itu semakin diperketat. Jadi keinginan YouTube itu, mana-mana mereka yang lebih aktif membuat konten. Jadi bukan hanya asal-asalan kita punya video upload 2 bulan lagi baru upload, 3 bulan lagi atau sampai 1 tahun baru upload lagi. Itu nggak dianggap sama YouTube. Karena channel ini pun dulu, membuat channel ini saya cuma butuh waktu 1 bulan. 1 bulan saya sudah dimonetisasi dan sudah dapat penghasilan. Tapi setelah itu saya kira hanya sekedar, oh iya sudah dapat penghasilan gitu, kita santai dengan video yang sudah ada, dan saya menganggap nanti bikin videonya santai lagi. Ternyata semakin kesini itu semakin susah ya. Jadi keinginan YouTube itu konsisten. Jadi mana-mana yang dia itu lebih produktif, jadi istilahnya sering bikin video, sering bikin konten dan sering menguploadnya, itu yang akan diperhatikan nanti oleh pihak YouTube gitu. Jadi kalau kita asal-asalan, jadi mereka pun akan asal-asalan juga menanggapi channel kita. Jadi channel kita mulai dibangun itu dipantau oleh YouTube. Jadi ketika walaupun kalian belum monetisasi, belum mendapatkan penghasilan, itu sama mereka sudah dipantau. Makanya ada beberapa kasus yang mereka belum apa ya, jadi belum masuk ke sebentar. Jadi mereka belum memenuhi syarat peraturan YouTube. Kalau peraturan YouTube dulu dirubah mulai 2018 kalau tidak salah. Dan di bawah itu, sebelum itu tuh dulu adalah peraturannya mana-mana yang videonya tembus 10.000 jam tayang, mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan. Tapi kalau di 2018 kalau tidak salah, YouTube menerapkan peraturan baru, jadi harus mempunyai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kalau dulu 10.000 jam tayang, walaupun subscribernya belum 1.000, kalau tidak salah itu dulu sudah dimonetisasi. Nah begitu ada perubahan,
Jadi YouTube yang dulunya udah menghasilkan, walaupun dia punya jam tayang banyak, tapi subscribernya belum sampai 1.000, itu monetisasinya dihentikan. Jadi Google AdSense itu bukan dari YouTube ya, tapi itu dari Google. Jadi itu yang punya wewenang memberikan kita iklan atau memberikan kita penghasilan gitu. Nah, dari 2018 itu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang sudah ditetapkan. Dan saya membuat itu tuh dulu cuma 1 bulan. Dulu channel saya bukan yang ini. Ini saya dibuat baru lagi. Kalau yang dulu saya dimonetasi dengan 10.000 jam tayang. Nah, ketika ada perubahan baru, dulu tuh sangat sulit banget untuk mendapatkan subscriber, itu sangat sulit. Kalau sekarang mungkin untuk mendapatkan 1.000 subscriber itu sangatlah mudah gitu. Cuma untuk saya pribadi yang lebih susah itu adalah kita mendapat jam tayang gitu. Karena jam tayang itu berarti benar-benar orang itu menyukai konten kita. Konten dimana kita itu disukai sama orang, makanya itu akan ditonton sama orang. Nah, itu dari situlah ketika orang sudah menyukai konten kita, mereka akan mensubscribe channel kita. Makanya kalau sekarang tuh nggak bisa asal-asalan. Jadi subscriber itu memang benar-benar orang-orang yang mencintai channel kita gitu. Kalau hanya sekedar subscriber dan mereka tidak menonton, banyak banget teman-teman yang curhat dan mereka menggunakan trik meminta orang untuk mensubscribe channel kita. Oke, kita dalam secara singkat mendapatkan banyak subscribe, tapi mereka tidak menonton. Nah, itu dinilai dari YouTube adalah sebuah kesalahan juga. Jadi ternyata mereka mensubscribe kita itu bukan untuk menonton, jadi hanya untuk membantu kita mendapatkan 1.000 subscriber gitu. Nah, itu sama YouTube tidak diperbolehkan. Kayak kita juga saling subscribe sesama youtuber baru. Kalau menurut saya, kalian itu tidak perlu meminta orang untuk mensubscribe channel kalian. Tapi bagaimana caranya kita membuat video yang orang itu seneng dengan konten kita dan akan menantikan video kita untuk selanjutnya gitu. Nah, dengan otomatis nanti dengan ajakan kita seperti jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, itu ketika mereka sudah menonton video kita tanpa kita suruh pun mereka akan menge-share sendiri dan mereka akan mensubscribe sendiri gitu. Dan untuk para youtuber pemula, hati-hatilah untuk main tukar subscribe. Jadi subscribe channel saya, nanti saya akan subscribe channel kamu. Tapi mereka cuma hanya mensubscribe saja, tidak menonton. Itu tidak apa ya, kalau menurut saya tidak ada gunanya gitu. Karena peraturan sekarang itu 1.000 subscriber 4.000 jam tayang. Dan saya akan sedikit kasih bocoran juga. Ketika kita memakai backsound yang bukan punya kita sendiri, apalagi yang memiliki hak cipta ya. Nah, jadi yang memiliki hak cipta itu mereka akan mengizinkan ketika channel kalian itu masih di bawah. Tapi bisa dimonetasi, bisa. Jadi ketika channel kalian tuh masih di bawah, penontonnya masih sedikit, mereka akan membiarkan saja kita memakai backsoundnya mereka. Dan itu kita sekecil apapun memakai backsound mereka itu akan ada laporannya di channel mereka itu. Karena saya juga yang video asli saya ini, kalau saya lihat YouTube Studio itu banyak orang-orang yang memakai video saya walaupun hanya sekedar potongan-potongan saja, itu ada laporannya ke sini dan saya tinggal memilih
mereka untuk menghapus video, memberi peringatan, atau saya akan menghapus langsung channelnya, melaporkan gitu. Tapi kalau saya insya Allah lah, untuk memakai video saya monggo-monggo saja, saya nggak akan sekejam itu. Gitu. Nah kembali lagi ketika kita memakai backsound orang, kita masih subscriber di bawah 50.000, itu akan biasa-biasa aja dan kita bisa menghasilkan uang juga. Tapi yang saya alami ketika saya akan mencapai 100.000 subscriber, itu hanya beberapa detik saja itu mereka sudah meminta bagian. Jadi memang nggak ada salahnya sih, karena itu memang hak ciptanya mereka dan itu karya mereka. Jadi mereka meminta bagian penghasilan dari kita nggak masalah. Itu kalau masih bisa berbagi. Tapi ada yang lebih sadis lagi, ketika kita udah mau 100.000 subscriber itu mungkin pemilik asli si channel itu melihat juga ya. Jadi melihat channel kita, perkembangan channel kita seperti apa dan kita sampai di mana. Ketika kita sudah subscriber sudah banyak, jam tonton sudah banyak, video kita ada yang viral, itu mereka itu gak segan-segan untuk memblok. Jadi meminta YouTube itu untuk menghapus video kita atau menghapus backsoundnya mereka. Dan lebih jahatnya lagi ketika mereka memberikan peringatan gitu. Channel ini udah beberapa kali, itu mungkin karena kebodohan saya, karena saya kurang tahu ya. Justru saya mengerti YouTube itu karena dari pengalaman saya. Jadi channel ini udah mati hidup begitu. Udah pernah karena suspend, diberhentikan monetisasinya, tidak bisa mengupload video. Itu saya akui memang karena kesalahan saya sendiri. Jadi saya tidak terlalu paham, saya tidak terlalu tahu gitu untuk bagaimana mengembangkan YouTube yang bagus gitu, yang baik gitu. Jadi channel ini tuh udah berapa kali mati gitu. Nah dari situlah jadi saya tahu bahwa bermain YouTube itu mainlah dengan karyamu sendiri, mainlah dengan caramu sendiri dan backsound kamu sendiri. Kalau kamu tidak mempunyai backsound, ya udah apa adanya aja. Dan itu juga bisa ada cara-cara tertentu kita memakai backsound orang dengan kita membeli lisensinya atau kita meminta izin sama pemiliknya. Nanti ada sistem berbagi hasil dan banyak lagi cara-cara yang lainnya. Nah jadi saya ingatkan untuk YouTuber pemula, pikirkan terlebih dahulu dan buat konsep sebaik mungkin. Karena kuncinya adalah bermain YouTube itu adalah satu, kalian rajin mengupload video dan buatlah video itu semenarik mungkin. Tanpa kalian minta subscriber akan datang sendiri. Itu yang sudah saya alami. Jadi saya pun tidak tahu mereka sukanya dari mana, apa yang mereka sukai, karena terkadang yang menurut kita nggak bakal disukai orang, justru orang akan suka dengan hal yang kita anggap bahwa waduh tidak tonton. Jadi kita pede aja gitu. Dan saya punya motivator saya itu adalah YouTuber dari Cepu ya kalau nggak salah itu. Dia itu seorang gaptek, ibu-ibu berumur 40 tahun lebih. Dia itu editannya asal nyambung videonya, terus tidak pernah ada yang unik-unik, yang macam-macam. Dia itu cuma videokan dari HP langsung upload, videokan dari HP langsung upload, dan kontennya pun asal. Jadi kegiatan dia hari-harinya namanya adalah Lek Tamis ya, kalian bisa cari di situ. Itu kontennya konten harian gitu. Tapi ternyata apa yang bisa dilihat di situ tuh, sekarang dari orang biasa sekarang sudah jadi miliarder, jadi sultan sekarang. Rumahnya sudah bagus, bisa udah kebeli semua. Penghasilannya hanya dari YouTube, dan YouTube-nya itu hanya konten biasa. Nah itu motivasi saya di situ. Saya untuk bangkit kembali itu dari situ. Dulu tuh saya sampai sempat bingung, saya mau bikin konten seperti apa, karena saya udah merubah konten saya menjadi konten film. Konten film saya
mulai tidak bisa produksi karena pemain-pemainnya sudah menikah, berdomisili jauh, pergi jauh, jadi kita nggak bisa berkumpul lagi dan mereka sudah punya kesibukan dengan keluarganya masing-masing. Nah makanya film pendeknya itu terhenti gitu. Dan dari situ saya masih memikirkan mau dibawa kemana konten ini gitu. Mau dibawa kemana YouTube ini. Makanya saya putuskan sekarang untuk setiap kegiatan sehari-hari atau mungkin nanti ketika sudah ada pemainnya kita akan berkarya lagi di dunia perfilman. Cuma yang terpenting adalah ketika kita mau bermain YouTube itu konsen apa ya, konten-kontennya itu harus menarik lah, jadi membuat orang itu tertarik dengan video kita dan mereka akan menantikan video apa sih selanjutnya gitu, kegiatan apa lagi selanjutnya kan gitu. Karena sekarang di zaman sekarang itu udah zamannya teknologi semua, jadi semua orang itu malah justru televisi berkurang sekarang, orang untuk menonton televisi malah sekarang lebih ke YouTube. Oke, mungkin penjelasannya segitu, nanti kita di part 2. Jadi kunci utamanya adalah pikirkan konsep terlebih dahulu, kita mau seperti apa bikin konten, dan jangan pernah memikirkan kita bahwa akan dapat subscriber atau tidak, karena yang membuat kita kadang menurut kita tidak menarik, terkadang orang itu malah lebih suka dengan video seperti itu. Jadi tetap optimis saja bahwa kita berkarya, ya mudah-mudahan berhasil. Jadi untuk trik-trik bagaimana cara dapat 4000 jam tayang dan 1000 subscriber nanti saya akan ceritakan di video selanjutnya. Mungkin untuk sekarang sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.